selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun kondisinya seperti ini, harus belajar lewat daring di rumah masing-masing, kemudian melalui virtual juga. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu, terutama untuk belajar biologi ini. Oke. Berhubung minggu lalu kita sudah bahas mengenai sistem pencernaan dan sudah selesai sampai ke kelainan-kelainan sistem pencernaan. Oleh karena itu, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai materi baru, yaitu tentang sistem respirasi atau sering kita dengar dengan sistem pernafasan. Nah, sebagian besar dari kalian mungkin sudah paham tentang sistem pernafasan ini, berhubung ini juga merupakan materi yang pernah kalian dapat di SMP di kelas 8 kalau tidak salah. Jadi saya yakin kalian semua sudah sedikit banyak paham tentang sistem pernafasan ini. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah yang pertama, apa itu sistem pernafasan? Dan yang kedua adalah organ apa aja yang ada di sistem pernafasan manusia? Apa organnya sama dengan pencernaan atau beda? Bedanya di mana? Nanti kita bahas. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi pernafasan itu sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa pernafasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di tubuh. Seseorang bisa bernafas berkat kerja sistem pernafasan yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah dengan dia melakukan pernafasan. Nah, kita sebagai manusia juga sebagai salah satu makhluk hidup itu sendiri juga pasti melakukan pernafasan ini selama masih hidup. Nah, proses tersebut berupa pengambilan oksigen, kemudian diproses di dalam tubuh dan dikeluarkan berupa karbon dioksida. Adapun beberapa definisi mengenai sistem pernafasan itu sendiri, diantaranya seperti reaksi katabolisme yang dapat memecah molekul gula sehingga menjadi molekul anorganik berupa CO2 dan H2O yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Nah, di sini ada reaksi kimianya, biar kalian tidak pusing, kita lihat. Nah, ada C6H12O6, itu kan glukosa. Kemudian ditambah 6O2 yaitu oksigen yang kita hirup. Kemudian menjadi atau dirombak menjadi 6CO2 atau karbon dioksida yang kemudian kita keluarkan atau hembuskan, plus 6H2O atau berupa uap air plus ATP. ATP ini adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, next. Nah, organ-organnya apa saja, Bu? Nah, organ-organnya ini yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada laring, ada faring, ada bronkus, sebelum bronkus ada trakea, kemudian ada bronkus, kemudian bercabang menjadi bronkiolus, dan kemudian di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Next. Nah, untuk organ pertama yaitu hidung. Di sini hidung berfungsi sebagai alat pernafasan. Jadi selain sebagai organ pembau, hidung ini juga merupakan salah satu organ dari sistem pernafasan itu sendiri. Nah, hidung terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Nah, rongga hidung memiliki rambut, banyak kapiler darah, dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Nah, di dalam
Nah, udara pertama kali masuk ke dalam saluran pernafasan ini melalui hidung ini dengan mekanisme yang disebut inspirasi. Nah, di dalam rongga hidung, udara yang lewat itu akan diperlakukan 3 hal. Yang pertama disaring, yang kedua dihangatkan, dan yang ketiga dilembabkan. Nah, disaring ini oleh apa tadi? Oleh rambut yang terdapat pada rongga hidung tersebut. Fungsinya untuk menyaring kotoran atau debu atau kontaminan-kontaminan kecil yang terdapat di udara yang kita hirup agar tidak ikut masuk ke dalam alat sistem pencernaan pernafasan selanjutnya. Nah, kemudian selain disaring, udara juga dihangatkan oleh oleh selaput mukosa, juga oleh rambut-rambut pada rambut hidung. Fungsinya untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Kenapa harus disesuaikan? Karena kan terdapat perbedaan suhu antara udara yang kita hirup dengan kondisi tubuh kita, makanya dihangatkan di dalam rongga hidung agar sesuai karena kalau udaranya terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menjadi rusaknya alveolus atau enzim yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, selain disaring dan dihangatkan, udara juga akan dilembabkan oleh selaput mukosa yang terdapat dalam rongga hidung tersebut. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Nah, faring ini merupakan persilangan tempat jalur udara dan makanan. Jadi faring ini adalah saluran yang dilewati oleh udara dan makanan yang kemudian akan makanan dilanjutkan ke dalam kerongkongan dan udara akan dilanjutkan ke dalam tenggorokan. Faring ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nah, nasofaring ini adalah bagian faring yang daerah faringnya itu membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua ada orofaring yang bagian faringnya itu membuka ke arah mulut. Dan yang terakhir ada laringofaring yang daerah faringnya itu menghadap ke arah laring, yang bisa dilihat di gambar. Nasofaring ada di warna merah, orofaring ada di warna biru muda, dan laringofaring ada di warna biru tua. Selanjutnya ada laring. Laring disebut juga pangkal tenggorokan atau kotak suara. Nah, laring ini kalau di manusia jadi jakun. Kalau laki-laki kan jakunnya akan lebih terlihat gitu dibanding perempuan. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Nah, di belakang lidah dan di depan laring itu terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis ini berfungsi sebagai pengatur antara masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Jadi, ketika kita sedang menelan makanan, maka laring secara otomatis akan bergerak ke atas, kemudian akan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Nah, glotis ini merupakan bukaan pada trakea atau tenggorokan. Jadi itu sebabnya kenapa ketika kita sedang makan kita tidak dianjurkan untuk berbicara, karena kalau misalkan kita makan sambil berbicara, glotis tidak akan menutup secara sempurna dan makanan yang sedang kita makan akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan efeknya bisa menyebabkan tersedak seperti itu. Nah, selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm.
Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan berbentuk C. Jadi trakea ini tersusun dari tulang yang berbentuk C yang kemudian berbentuk pipa panjang. Nah, terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea tersebut. Nah, pada trakea ini terdapat jaringan yang melapisi trakea berupa jaringan epitelium yang kemudian dilapisi dengan silia serta lendir mukosa. Fungsinya sebagai merangkap debu dan kontaminan-kontaminan lainnya yang lolos dari penyaringan pada rongga hidung. Kan tadi sudah disebutkan bahwa pada rongga hidung juga dilakukan penyaringan oleh rambut hidung dan lendir mukosa yang terdapat di rongga hidung. Nah, untuk debu dan kontaminan-kontaminan kecil lainnya yang mampu lolos disaring kembali oleh di organ trakea ini pada jaringan epitelium oleh silia dan selaput mukosa. Nah, silia-silia ini bergerak ke atas arah laring, sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan lewat saluran pencernaan atau lewat mulut seperti itu. Nah, di sini dilihat gambarnya bahwa laring pada ujungnya membagi menjadi dua saluran yang disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan. Jadi tadi trakea mempunyai cabangnya disebut dengan bronkus yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Pada bronkus sebelah kiri itu ukurannya jauh lebih panjang dan juga lebih sempit. Nah, hal ini merupakan salah satu faktor kenapa paru-paru kanan jauh lebih rawan terkena penyakit dibanding paru-paru sebelah kiri. Jadi faktornya tadi karena bronkus sebelah kiri itu ukurannya jauh lebih panjang dan lebih sempit. Nah, bronkus ini membagi cabang lagi menjadi saluran yang lebih sempit yang disebut dengan bronkiolus. Nah, pada bronkus sebelah kanan membentuk menjadi 3 cabang, menjadi 3 bronkiolus. Sedangkan pada sebelah kiri bronkus hanya bercabang menjadi 2 bronkiolus saja. Bisa dilihat gambarnya, yang sebelah kanan itu hanya menjadi 2 cabang bronkiolus saja, sedangkan yang sebelah kiri terbalik, untuk sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan untuk sebelah kiri hanya bercabang menjadi 2 bronkiolus saja. Selanjutnya kita ke alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung pada ujung bronkiolus. Alveolus ini merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dinding tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Jadi alveolus ini tempat pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, ini ada gambar dari alveolus ini. Jadi oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi jaringan epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan pada arah yang berlawanan, CO2 berdifusi dari kapiler darah melintasi jaringan epitelium
alveoli dan menuju rongga dada untuk kemudian dikeluarkan lewat hidung melalui mekanisme yang disebut dengan ekspirasi. Seperti itu. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, sebenarnya paru-paru ini merupakan tadi seperangkat dari bronkus, bronchiolus dan juga alveolus. Nah, paru-paru mohon maaf. Paru-paru ada 2 dan merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Letaknya di sebelah kanan dan kiri. Kan tadi ya ada paru-paru kanan dan paru-paru sebelah kiri. Serta dipisahkan oleh jantung. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori dan seperti spons. Nah, di sini gambarnya. Jadi di dalam tadi organ yang telah disebutkan itu seperti bronkus, bronchiolus dan alveolus itu terdapat di dalam organ paru-paru. Nah, organ paru-paru ini dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan pleura. Nah, fungsinya sebagai pelumas agar ketika paru-paru mengembang saat terjadi inspirasi tidak terjadi iritasi pada paru-paru. Nah, respirasi ini atau sistem pernafasan ini terbagi kepada 2, yaitu sistem respirasi internal dan sistem respirasi eksternal. Nah, sistem respirasi internal ini atau sering kita sebut dengan respirasi seluler merupakan proses produksi energinya atau tadi yang sudah saya jelaskan di awal rumus kimianya tadi yang berupa perombakan glukosa dengan bantuan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, nanti proses pada respirasi internal ini ada yang berupa aerob dan juga ada yang anaerob. Aerob itu adalah reaksi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob adalah reaksi yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian ada juga respirasi eksternal, yaitu berupa proses fisik tadi, berupa kita menghirup udara atau oksigen dan kemudian dihembuskan berupa karbon dioksida yang untuk selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi diskusi di WA Group. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.